Nah, kata sanksi kemudian, biarkan pikiranmu mengembara dalam kesederhanaan, padukan jiwamu dengan keluasan, ikuti segala sesuatu sebagaimana adanya, jangan beri ruang bagi kepentingan atau pandangan pribadi. Maka dunia akan tertib. Jadi ini kita pecah satu-satu ya. Yang pertama, biarkan pikiranmu mengembara dalam kesederhanaan. Jadi maksudnya apa? Berpikirlah seluas mungkin, menjelajahi macam-macam, tapi jangan terikat oleh keinginan-keinginan atau teori konsep-konsep yang rumit. Tambah pengalaman sebanyak mungkin, tidak masalah. Baca buku sebanyak mungkin, belajar sebanyak mungkin, tidak masalah, tapi tidak harus kemudian ambisius. Apalagi kemudian terpatok pada pikiran-pikiran idealisme kita sendiri yang rumit. Kadang-kadang kan kita begitu. Pak, saya setelah belajar filsafat lama, saya putuskan saya seorang eksistensialis misalnya. Terus opo-opo dilihatnya secara eksistensial. Kamu repot sendiri. Nanti ngangkring, wah sekarang makan di angkringan tidak apa-apa Pak, tapi ini angkringan eksistensial. Oh, nanti ada apa-apa, ini eksistensial. Itu kamu ribet sendiri karena kamu terlanjur tadi bikin rumit bahwa saya ini, saya itu. Itu sama kalian kan sama teman-temanmu sudah terlanjur memperkenalkan diri, saya itu meskipun kayak gini gayanya, tapi saya soleh loh. Wah itu. Ayo kamu pontang-panting sendiri itu. Nanti mau katanya anak soleh, ini sudah mau asar zuhur belum. Oh iya ya, maaf lupa. Jadi kamu ribet sendiri. Salahmu sendiri, kamu mengkategori dirimu dengan satu konsep tadi. Jadi meluaslah seluas-luasnya tanpa harus bikin rumit dirimu sendiri. Biar hidupmu lebih nyaman. Padukan jiwamu dengan keluasan. Jadi mari kita sadari, sepinter apapun kita, sepandai apapun kita, masih banyak hal yang belum kita paham. Mari kita jangan egois, mari kita merasakan diri kita sebagai bagian dari satu sistem besar. Jadi hidup ini jangan menganggap dirimu satu-satunya yang penting. Setiap entitas punya nilainya sendiri. Jangan dikira kalau kamu jahat atau jelek, efeknya ke dirimu saja. Lingkunganmu juga kena. Kalau kamu baik juga begitu. Ini namanya kesadaran yang meluas. Jadi, kalau kamu jahat, itu kamu tidak bisa egois bilang, biar saja Pak, jahat-jahat saya kok. Nggak akan ada yang kamu begitu. Cerewet-cerewet saya ngapain? Loh enggak, kalau kamu jahat, kalau kamu jelek, nanti semua yang berkaitan denganmu kena. Kamu anaknya siapa sih kok jahat banget? Orang tuamu kena. Kamu kakaknya siapa? Adiknya siapa? Kamu kok cerewet banget? Saudaramu kena. Daerahmu kena. Kamu anak mana sih? Kena daerahmu. Nanti kalau kamu ke luar negeri, kelakuanmu ngisin-ngisini, kamu orang negara mana sih? Negaramu kena. Jadi jangan dikira kamu itu sendirian. Kesadaranmu perluaslah. Jangan hanya mikir egomu sendiri. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, sadari ini. Wah itu saya mau sih agak nakal-nakal dikit itu. Tapi nanti orang tuaku bagaimana, teman-temanku bagaimana, orang kampungku bagaimana. Nanti kalau ada apa-apa kena semua. Nah terus kamu mulai lebih hati-hati, lebih taktis melakukan sesuatu. Saya pingin sih ketat dengan idealismeku. Tapi kalau nanti saya seketat itu, nanti efeknya mungkin ke teman-teman, ke saudara-saudara. Nah, jadi ini padukan jiwamu dengan keluasan.
Kemudian ikuti segala sesuatu sebagaimana adanya. Terima kenyataan apa adanya, jangan memaksakan kehendak. Mengalir saja, fleksibel. Kemudian jangan beri ruang bagi pandangan pribadi. Pandangan pribadi itu maksudnya jangan hanya mementingkan diri sendiri. Lihatlah segala sesuatu secara lebih objektif. Perspektif kita tidak selamanya benar. Kalau kita bisa 1, 2, 3, 4 ini, maka dunia akan tertib. Berpikir yang tidak terlalu bikin rumit, jiwa yang luas, tidak egois, menerima kenyataan apa adanya, tidak memaksakan kehendak, dan objektif. Tidak hanya mikir kepentingan sendiri. Dunia ini maka akan tertib. Kalau kita bisa melakukan ini, pada akhirnya, kata Sangsi, bagi pikiran yang tenang, seluruh alam semesta pasrah. Jadi kata beliau, ayo kita punya pikiran yang tenang, yang tidak sibuk terus-menerus. Cirinya apa? Yaitu ada beberapa narasi sebenarnya, syarahnya quotes ini. Pikiran tenang itu pikiran yang bebas dari kerisauan dan kecemasan. Ciri pertama. Ciri kedua, pikiran tenang itu pikiran yang tidak terikat. Diingat-ingat ya, tidak terikat. Bukan berarti tidak punya. Punya sih, tapi tidak terikat. Tidak terikat itu fleksibel saja. Tidak terikat pada keinginan, penilaian, atau pikiran yang berlebihan. Ya tetap berpikir, ya tetap menilai, ya tetap punya keinginan, tapi tidak terikat. Segala sesuatu ya ada ruang dan waktu dan menyesuaikan situasi. Kalau situasi berubah ya kita ikut berubah. Ini yang membuat pikiran kita tenang. Karena kadang-kadang pikiran kita ada di tahun berapa, kita sekarang ada di tahun berapa. Banyak pikiran-pikiran yang sudah tidak nyambung lagi dengan situasi. Yang dulu kalian anggap dahsyat luar biasa, mungkin hari ini sudah kehilangan relevansinya. Kalau tidak percaya, coba kalian yang pernah punya buku harian, kalian baca lagi buku harianmu zaman dulu. Itu mesti isinya lucu-lucu. Aduh, saya kok gini ya dulu nulisnya, kok malu saya. Loh, padahal dulu nulisnya sambil nangis-nangis itu. Sekarang kamu membacanya malu. Kenapa? Ya situasi berubah. Bayangkan kalau kamu masih seperti yang dulu itu, kamu tidak berkembang, situasinya berubah. Bukan berarti tulisanmu keliru atau salah. Pada zamannya itu memang luar biasa, menggetarkan bagimu. Sekarang sudah beda. Jadi itu pikiran. Kemudian pikiran yang tenang adalah pikiran yang bisa sepenuhnya menerima saat ini. Tidak terjebak oleh masa lalu dan tidak cemas oleh masa depan. Nah, kalau pikiran kita tenang dengan 3 ciri tadi, alam semesta pasrah. Alam semesta pasrah itu alam semesta akan mengalir bersama kita. Hidup jadi rasanya nyaman, harmonis. Jadi karena kita bisa menyesuaikan. Kita bayangkan ya, kalau kita punya teman yang kita bisa menyesuaikan. Jadi yang kita cocok dengan teman ini, bisa bareng-bareng menyesuaikan, itu kan kita enak, mengalir. Jadi tidak egois versi kita saja atau mengikuti dia saja, enggak. Saya menyesuaikan dia, ketika kita menyesuaikan padanya, dia juga menyesuaikan dengan saya. Nah, itu lebih nyaman daripada masing-masing jalan sendiri-sendiri secara egois.